Suling Emas, Jilid 1 Bagian 1. Pada zaman Lima Wangsa, sekitar tahun 907 sampai 960, Kerajaan Nanchao merupakan negara kecil di Provinsi Yunnan sebelah selatan. Mungkin karena kecilnya, kerajaan ini tidak dipandang mata oleh kerajaan lain, juga oleh kerajaan Sung yang kemudian dibangun. Akan tetapi, pada pagi hari di pertengahan musim Chun, Semi, itu, banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di dunia Kangou, termasuk ketua-ketua perkumpulan dari pelbagai aliran, orang-orang muda yang patut disebut pendekar silat, dan orang-orang aneh yang memiliki kesaktian, datang membanjiri Nanchao. Apakah gerangan yang menarik para kelana dan petualang itu mendatangi Nanchao? Apa pula hal yang menarik mereka berdatangan dari tempat-tempat yang amat jauh? Pertama adalah pengangkatan Beng Kaochu, ketua agama Beng Kao, sebagai koksu, guru negara. Kerajaan Nanchao. Mereka berdatangan untuk memberi selamat kepada ketua Beng Kao yang sudah amat terkenal di dunia Kangou. Siapakah tidak mengenal ketua agama Beng Kao yang bernama Liu Gan dan berjuluk Pat Jiu Sin Ong, Raja Sakti berlengan 8, itu. Pada masa itu, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan merupakan tokoh gemblengan yang jarang ditemukan keduanya, jarang menemukan tanding. Selain memiliki kesaktian hebat, Pat Jiu Sin Ong Liu Gan juga merupakan pendiri agama Beng Kao, atau pembawa agama itu dari barat. Tidak mengherankan apabila kini tokoh-tokoh dari partai persilatan besar seperti Xiao Lim Pai, Kun Lun Pai, Hoa San Pai, dan lain-lain, mengirim utusan untuk mengaturkan selamat atas pengangkatan tokoh sakti ini sebagai koksu kerajaan Nanchao. Adapun hal kedua yang menyebabkan terutama kaum muda, para pendekar perkasa dari pelbagai penjuru dunia ikut pula berdatangan, adalah tersiarnya berita bahwa Putri Tunggal Pat Jiu Sin Ong hendak mempergunakan kesempatan berkumpulnya para tokoh persilatan itu untuk mencari jodoh. Tentu saja hal ini menggegerkan dunia kaum muda, menggerakkan hati mereka untuk ikut datang mempergunakan kesempatan baik mengadu untung. Siapa tahu, nama Liu Luxian, putri ketua Beng Kao itu sudah terkenal di mana-mana. Terkenal sebagai seorang gadis yang selain tinggi ilmu silatnya, juga memiliki kecantikan seperti Dewi Kayangan. Terkenal pula betapa gadis jelita ini telah berani menolak pinangan-pinangan yang datangnya dari orang-orang besar, dari putra-putra para ketua perkumpulan, bahkan menolak pula pinangan dari istana beberapa kerajaan. Tentu saja para pemuda ini pun sebagian besar hanya ingin menyaksikan sendiri bagaimana wujud rupa dan bentuk darah yang terkenal itu, karena jarang di antara mereka yang pernah melihat Liu Luxian. Yang pernah bertemu dengan gadis ini memuji-muji setinggi langit, terutama sekali tentang kecantikannya yang menjadi buah bibir para muda. Bahkan entah siapa orangnya yang membuat, telah ada sajak pujian bagi Liu Luxian. Rambutnya halus licin laksana sutera, harum melambai, meraih cinta asmara. Mata indah, kerling tajam menggunting jantung, bulu mata lentik berkedip mesra membuat bingung. Hidung mungil, halus laksana lilin di raut, cuping tipis bergerak mesra menambah patut. Hangat lembut, merah basah juwita. Gendewa terpentang berisi sari madu puspita. Banyak lagi puji-puji yang mesra bagi kejelitaan darah ayu Liu Luxian, yang dikagumi siapapun yang pernah melihatnya, dipuji dari ujung rambut sampai ke telapak kakinya. Memang sesungguhnya lah, Liu Luxian seorang darah jelita. Usianya baru 16 tahun, pada zaman itu sudah dewasa dan masak, namun ilmu silatnya amat tinggi. Hal ini tidak mengherankan karena semenjak kecilnya ia digembleng oleh ayahnya sendiri. Hanya sayang bahwa sejak berusia 2 tahun, Liu Luxian telah ditinggal mati ibunya. Ia tidak pernah merasa kasih sayang ibu kandung dan mungkin hal ini yang membuat ia menjadi seorang gadis yang berwatak aneh, riang gembira, lucu jenaka, akan tetapi juga liar bebas, tak terkekang ingin menang dan berkuasa saja, tidak mau tunduk kepada siapapun juga. Para muda yang mendatangi Nanchao semua tahu belaka betapa sukarnya memperoleh gadis putri ketua Beng Kao itu. Bagaikan setangkai bunga, Luxian adalah bunga dewata yang tumbuh di puncak gunung yang amat tinggi dan sukar didapatkan. Darah itu putri tunggal Pat Jiu Sin Ong yang sakti, yang tentu saja menghendaki seorang mantu pilihan, baik dipandang dari sudut keturunan, keadaan, maupun tingkat kepandaiannya. Bahkan kabarnya darah itu hanya mau menjadi istri seorang pendekar muda yang mampu mengalahkan dirinya. Namun, para muda yang sudah dimabuk asmara, bagaikan serombongan semut yang tertarik oleh harum dan manisnya madu, tidak takut bahaya, berusaha mendapatkannya biarpun bahaya mengancam nyawa. Tiada hentinya para muda itu mempercakapkan tentang Luxian, memuji-muji kecantikannya,
menyatakan harapan-harapan muluk ketika mereka bermalam di rumah-rumah penginapan di kota raja sambil menanti saat dibukanya kesempatan bagi mereka untuk memasuki halaman gedung Pat Jiu Sin Ong beberapa hari lagi, di mana selain hendak ikut memberi selamat, mereka pun berharap akan dapat menyaksikan kehebatan Dara yang mereka percakapkan dan yang menjadi kembang mimpi mereka setiap malam. Liu Luxian bukan tidak tahu akan hal ini. Gadis yang manja ini maklum sepenuhnya bahwa ia menjadi bahan percakapan dan pujian. Maka pada pagi hari itu, 2 hari sebelum ayahnya menerima para tamu, ia sengaja mengenakan pakaian indah, menunggang seekor kuda putih, lalu melarikan kudanya mengelilingi kota raja. Memang hebat Dara ini. Wajahnya kemerahan, berseri-seri dan pada kedua pipinya yang bagaikan paul dilayang, merah jambu, itu, nampak lesung pipit menghias senyum di kulum. Rambutnya yang hitam gemuk digelung ke atas, diikat rantai mutiara dan ujungnya bergantung di belakang punggung, halus melambai tertiup angin. Tubuhnya amat ramping, pinggangnya kecil sekali hingga agaknya dapat dilingkari jari-jari tangan, terbungkus pakaian sutra merah muda bergaris pinggir biru dan kuning emas, ketat mencetak bentuk tubuh yang padat berisi karena terpelihara dan terlatih semenjak kecil. Pengait baju terbuat daripada benang emas yang gemilang, ikat pinggangnya dari sutra biru yang bergerak-gerak bagaikan sepasang ular hidup. Celananya sutra putih yang seakan membayangkan sepasang kaki indah, padat berisi dan sempurna lekuk lengkungnya, diakhiri dengan sepasang sepatu hitam yang berlapis perak. Cantik tak terlukiskan, menyaingi bidadari surga dengan gerak tubuh yang lemah gemulai dan elok. Akan tetapi, rangka pedang yang tergantung di pinggangnya membuat ia lebih patut menjadi seorang Dewi Kuan Im Pausat. Kuda putih tunggangannya berlari congkelang dan Luxian memandang lurus ke depan, namun ujung matanya menyambarkan kerling tajam ke sana-sini, terutama waktu kudanya lewat di depan rumah-rumah penginapan di mana para tamu muda berjajar di depan pintu dengan mata jalang dan mulut ternganga, terpesona mengagumi Dewi yang baru lewat. Setelah Dara Ayu itu lenyap bayangannya, ributlah para muda taruna itu. Makin parah penyakit asmara menggerogoti jantung. Makin ramai percakapan mereka tentang si cantik manis. Rindu dendam dan harapan mereka yang terbawa dari rumah ratusan bahkan ribuan li jauhnya terpenuhi sudah. Mereka dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri Dewi pujaan hati mereka. Dan betapa tidak mengecewakan pemandangan itu. Bahkan melebihi semua dugaan dan mimpi. Tergila-gila belaka mereka setelah Luxian lewat di atas kudanya.